Terpaksa menikahi CEO tampan. Tidak, Tuan. Anda salah paham. Bagaimana saya bisa berpikir seperti itu? Bahkan, jika saya berpikir seperti itu tentang Anda, mungkin saya yang sudah gila, ujar Sheila. Sekarang dia menutupi wajahnya dengan erat dengan kedua tangannya. Sementara Hendra tampak menahan tawanya. Hendra tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Sheila yang begitu menggemaskan, membuat Hendra tak bisa menahan tawanya lagi. Mendengar hal itu, Sheila kemudian membuka tangannya yang menutupi wajahnya, sementara Hendra kini duduk kembali di kursinya sambil menatap lurus ke depan dengan tatapan dinginnya. Dia benar-benar gila. Baru saja aku mendengarnya tertawa terbahak-bahak ketika aku menutupi wajahku dengan tanganku. Tapi sekarang dia bisa mengubah ekspresinya menjadi sangat dingin, seolah-olah tidak ada yang terjadi apapun saat ini. Gumam Sheila. Kemudian dia menoleh ke arah jendela. Sheila tidak ingin Hendra membaca pikirannya lagi. Setelah selesai makan siang, Sheila kemudian bergegas kembali ke mobil. Dia tidak ingin Hendra harus menunggunya lagi. Sheila berdiri tepat di samping mobil, melihat ke sana kemari, mencari keberadaan CEO-nya. Tapi tiba-tiba, sekarang Hendra sudah berdiri di depannya. "Apa yang kamu lihat?" tutur Hendra. Sontak melihat kehadiran Hendra yang tiba-tiba berdiri di hadapannya, membuat Sheila terkejut. "Tidak apa-apa, Tuan," dia berkata sambil menundukkan kepalanya. Cepat masuk," seru Hendra saat memasuki mobilnya. Sheila akhirnya masuk ke dalam mobil dan duduk dengan rapi di sana. "Jalan, Pak, kita ke mall sekarang," perintah Hendra. "Baik, Tuan," ucap sang sopir. Sopir pribadi yang biasa disapa Pak Suntoro itu kemudian menyalakan mobilnya dan melaju dengan kecepatan sedang. "Kita mau kemana, Tuan? Bukankah pertemuan dengan klien sudah selesai? Maaf kalau lancang bertanya seperti ini pada Tuan," kata Sheila sambil menurunkan matanya. Saat ini dia mencoba berbicara sesopan mungkin di depan Hendra. Tapi sepertinya Hendra tidak senang dengan pertanyaan itu. "Kenapa? Apakah kamu keberatan?" Hendra bertanya sambil menyipitkan matanya. "Tidak, Tuan. Mana berani saya keberatan dengan segala keputusan Tuan," ucap Sheila. Bagus kalau gitu. Jika kau masih tahu diri, sekarang diam dan duduklah dengan baik tanpa banyak bertanya," ucap Hendra dingin. Sheila akhirnya terdiam tanpa mengeluarkan suara. Mobil melaju melalui jalan-jalan ibu kota hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu mall. Hendra kemudian turun dari mobil setelah Pak Suntoro sebelumnya membukakan pintu untuknya. Sekarang dia berjalan dengan langkah yang cukup cepat sehingga Sheila yang mengikutinya dari belakang kembali kewalahan olehnya. Hendra lalu menoleh ke belakang ketika dia menyadari Sheila tidak ada di sampingnya. Melihat Sheila yang tertinggal jauh membuat Hendra kini menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian, Sheila kini sudah sampai di depan Hendra. "Gadis kecil yang lambat," ketusnya sambil menatap sinis pada Sheila. "Maaf, Tuan, saya tidak terbiasa berjalan cepat," kata Sheila. Namun sekarang Hendra mengabaikan permintaan maaf Sheila. Tapi kini
Dia meraih pergelangan tangan Sheila dengan kasar, lalu mengajaknya berjalan beriringan dengannya. Mendapat perlakuan itu, sejujurnya itu membuat Sheila merasakan sakit di pergelangan tangannya, tapi ditahannya. Dasar bos kampret, tidak ada kelembutan sama sekali. Sheila menggerutu sambil memandang kesal pada Hendra. Tapi sekali lagi, Hendra sepertinya tidak menebak apa yang ada di hatinya, hanya melalui matanya. Sampai sekarang, dia berhenti dan menatap Sheila. "Kau tahu kenapa aku menggandengmu?" kata Hendra. "Tidak," kata Sheila menggelengkan kepalanya. "Itu semua karena kamu berjalan terlalu lama seperti angsa," katanya sambil berjalan. Dek. Jantung Sheila kembali berdegup kencang saat Hendra mulai menggenggam tangan Sheila dengan penuh kasih sayang. Hingga kini dia hampir larut dalam lamunannya. "Ya Tuhan, kenapa jantungku berdebar seperti ini?" gumam Sheila. Mereka akhirnya berjalan bersama. Namun saat mereka baru saja melangkah, tiba-tiba seseorang berteriak dan memanggil nama Hendra dari belakang. "Hendra!" Terlihat sosok wanita mendekati mereka dengan sedikit berlari dari belakang. Sedangkan Hendra tampak tersenyum saat melihat wanita itu. "Tuan, apakah Anda mengenal wanita itu?" ucap Sheila dengan sopan. "Dia Kristi, teman kuliahku," kata Hendra santai. Sekarang wanita itu semakin dekat. "Hai Hendra, ternyata itu kamu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu dan kamu terlihat semakin tampan," kata Kristi sambil memisahkan tangan Hendra dari Sheila. "Hahaha, bukankah dari dulu aku memang tampan?" kata Hendra narsis sambil tertawa. "Oh iya, sejak kapan kamu kembali ke negara ini?" Hendra bertanya sambil memandang ke arah Kristi. "Baru 1 hari aku di sini," kata Kristi sambil tersenyum manis. "Kamu terlihat sangat berbeda sekarang, semakin lebih cantik," ucap Hendra sambil memperhatikan penampilan Kristi dari atas hingga ujung kaki. "Hahaha, kamu bisa aja," kata Kristi. "Oh iya, siapa wanita ini?" Kristi bertanya sambil menatap sinis kepada Sheila. "Terima kasih Hendra, kamu bahkan juga lebih tampan sekarang," kata Kristi yang langsung memeluk tangan Hendra. "Oh ini, dia sekretaris pribadiku. Perkenalkan namanya Sheila," kata Hendra sambil memperkenalkan kedua wanita itu. Sheila mengulurkan tangannya, namun ternyata Kristi malah mengabaikannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Kristi yang sengaja mengubah topik pembicaraan. "Tidak ada, hanya ingin jalan-jalan," kata Hendra. Kalau begitu bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Ya, anggap saja itu sebagai perayaan pertemuan kita," kata Kristi. Baiklah." Tanpa pikir panjang, Hendra menyetujui ajakan Kristi untuk jalan bersamanya. Mendapatkan lampu hijau dari Hendra membuat Kristi merasa senang. Sekarang tanpa ragu-ragu, dia mulai memegang tangan Hendra dengan penuh kasih sayang. "Ih, pria kurang ajar, baru saja aku merasa tersentuh dengan kelembutannya. Tapi sekarang dia menunjukkan sikap aslinya. Lagian tuh wanita sangat agresif banget sih. Datang-datang langsung nyosor saja." Sheila menggerutu dalam hatinya. Sekarang dia meremas-remas tangannya sendiri karena begitu kesal. Sementara itu
Hendra yang menoleh ke belakang tersenyum padanya saat melihat wajahnya yang memerah, menahan rasa kesal. Dia lucu sekali. Wajahnya langsung memerah saat melihat Kristi menggandengku. Mungkinkah dia kesal? Gumam Hendra. Sekarang dia berjalan sambil tertawa sendiri, sehingga membuat Kristi merasa penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya padanya. Kenapa kamu tertawa, Hendra? Apakah ada yang lucu? Kristi bertanya sambil mengerutkan keningnya. Tidak, aku hanya terlalu senang bertemu denganmu hari ini, Hendra menjawab, sehingga Kristi yang awalnya mengerutkan keningnya kemudian tersenyum ketika mendengar jawaban. Apakah itu benar? Jika itu benar, maka saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, Kristi bergumam. Rasanya seperti mendapatkan angin segar, membuat Kristi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kini dia semakin mempererat genggamannya. Hal ini membuat Sheila yang mengikuti mereka dari belakang terlihat semakin kesal dengan kelakuannya. Astaga, Vic, wanita ini benar-benar tidak punya malu. Bisa-bisanya dia menempel seperti perangko di bahu Hendra, padahal dia tahu mereka ada di tempat umum sekarang. Tuh lihat, orang-orang semua melihat ke sini kan. Tidak punya rasa malu wanita ini, gumam Sheila. Dia mendengus kesal saat dia melihat sekeliling, melihat pengunjung mal yang kini menatap sinis pada mereka. Hendra berbalik. Dia melihat wajah Sheila yang sekarang terlihat lebih merah dari sebelumnya, sehingga membuatnya sangat bangga di dalam hatinya. Kamu tahu Sheila, wajahmu sangat imut saat sedang kesal seperti itu. Lagi-lagi Hendra tertawa sendiri. Tapi kali ini Kristi tidak melihatnya karena dia sibuk bergelayutan di bahu Hendra. Hendra, tutur Kristi. Jawab Hendra singkat. Temani aku berbelanja. Ayo pergi ke sana. Kristi menunjukkan salah satu toko bermerek di sana. Baiklah, ujar Hendra. Tapi aku ingin kamu yang bayarin, bentak Kristi yang manja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Pilih saja yang kamu suka, kata Hendra santai. Benarkah? Terima kasih. Kristi kini memeluk tubuh Hendra dengan mesra. Ia tak sungkan meski banyak pasang mata memperhatikan tingkahnya. Salah satunya adalah Sheila. Baru juga bertemu, udah minta dibelanjain. Wanita matre, umpat Sheila dalam hatinya. Ia menggelengkan kepalanya saat melihat Kristi yang kini semakin berulah di hadapannya. Sekarang mereka telah tiba di depan toko bermerek. Para pegawai toko sekarang tampak berbaris rapi. Begitu melihat Hendra memasuki toko mereka. Itu semua karena mereka sudah tahu siapa Hendra. Karena selama ini Hendra sering membelanjakan para kekasihnya di toko bermerek di mal tersebut. Selamat siang tuan, silahkan masuk dan lihat barang-barang yang ada di toko kami. Siapa tahu ada yang suka, kata salah satu pegawai toko. Keluarkan brand terbaru kalian dan tunjukkan pada teman wanitaku, ujar Hendra sambil memegang bahu Kristi. Baik tuan, ayo nona, silahkan lewat sini. Kami akan menunjukkan beberapa merek terbaru di toko kami. Salah satu pegawai toko mempersilahkan Kristi untuk mengikuti mereka. Sekarang tinggal Sheila dan Hendra yang berdiri cukup jauh. Sementara itu, Kristi sedang sibuk memilih pakaian yang disukainya.
Ada beberapa pakaian tergantung di depan Hendra, sehingga sekarang dia mulai berjalan untuk melihat pakaian tersebut. Segera dia kembali dengan 3 pakaian wanita di tangannya. Lalu dia menyodorkannya ke arah Sheila yang tampak melihat sekeliling. "Hei kau, coba pakai yang ini." Mendengar suara Hendra tiba-tiba membuatnya terkejut. Apalagi sekarang CEO berdiri tepat di depannya sambil menyerahkan beberapa pakaian wanita kepadanya. "Maksud Tuan, saya?" tanya Sheila, karena dia pikir mungkin Hendra salah mengira dia adalah Kristi saat ini. "Iya, kamu. Siapa lagi yang ada di sini selain kamu?" kata Hendra. Refleks Sheila segera melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada orang di sana. Para karyawan sibuk memilih pakaian untuk Kristi. Sementara di sebelah kanan, kasir terlihat sibuk dengan layar komputernya. "Tapi Tuan, saya tidak pantas memakai pakaian seperti ini. Dan saya tidak punya cukup uang untuk membeli pakaian yang ada di sini," kata Sheila sambil menunduk malu-malu. "Sudah, gunakan saja. Aku akan mengurus harganya," kata Hendra. "Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian. Pergilah, coba pakai saja. Kalau tidak, aku akan memberimu hukuman seperti tadi." Hendra mengancam hingga membuat Sheila panik. Sekarang dia segera mengambil pakaian yang diberikan Hendra padanya dan berlari menuju ruang ganti. "Ih, yang benar saja. Jika aku di mana aku akan meletakkan wajahku? Ini tempat umum," Sheila bergumam ketika dia memasuki ruang ganti. Terima kasih semuanya.